Anak laki-laki itu hanya menambahkan mata pada lukisan burung phoenix. Tak disangka phoenix itu langsung hidup dan terbang keluar dari lukisan. Ternyata anak itu adalah murid dari Dewa Lukisan, meski baru berusia 6 tahun. Kemampuannya jauh melampaui sang guru. Dengan hanya mencoretkan beberapa garis menggunakan janggut gurunya, ia bisa melukis pemandangan 1000 bunga bermekaran. Sang guru merasa tidak ada lagi yang bisa diajarkan padanya. Maka dia pun menyuruh anak itu turun gunung untuk mencari ibunya. Dia berkata bahwa sang ibu pasti punya alasan, dan bukan dengan sengaja meninggalkan anaknya. Anak itu pun membawa potret ibunya dan turun gunung, saat dia masih bingung arah. Dia melihat seorang wanita di pinggir jalan yang sangat mirip dengan gambar ibunya. Dengan penuh semangat dia berlari memanggilnya sebagai ibu. Namun seorang pria malah mengejek wanita itu karena tidak mengundang pelukis. Malah menarik seorang pengemis kecil. Anak itu ingin menjelaskan, tapi tiba-tiba perutnya berbunyi keras. Wanita itu pun sadar anak itu lapar, dan diam-diam memberinya sepotong mantou. Anak itu merasa sedih karena ibu kandungnya malah mengira dia pengemis. Dengan kesal dia ingin pergi. Tapi wanita itu menarik tangannya. Melihat wajah anak itu yang memelas, dia pun memberikan mantou terakhirnya dan menawarkan tempat tidur semalam. Tapi anak itu harus pergi keesokan harinya. Karena paman kedua ingin merebut rumah warisan keluarga, dan menantangnya adu lukis. Selama bertahun-tahun wanita itu telah menghabiskan seluruh hartanya untuk mencari anaknya, hingga tak mampu lagi menyewa pelukis hebat. Tanpa dia sadari, kebaikannya membawa kembali anak kandung yang telah lama hilang, dan anak itu akan jadi harapan terbesarnya di pertarungan besok. Keesokan harinya saat pertandingan dimulai, anak laki-laki itu bangun dan melihat lukisan phoenix belum punya mata. Dengan niat baik dia pun menggambar sepasang mata. Tak disangka phoenix itu langsung terbang keluar dari lukisan. Semua orang pun terkejut, karena hanya pelukis tingkat dewa yang mampu menghidupkan gambar. Mereka pun buru-buru meminta orang di balik lukisan untuk keluar. Tak disangka yang muncul adalah seorang anak kecil. Mereka semua tidak percaya anak sekecil itu punya kemampuan sehebat itu, dan bahkan menuduhnya mencuri lukisan phoenix. Mereka hendak menangkapnya, tapi wanita itu segera muncul dan menghalangi mereka. Keluarga paman kedua lalu menjadikan anak itu sebagai sandera, dan mengajukan tantangan adu lukis dengan sistem ganti pemain. Sebelum mulai mereka bahkan ingin menghancurkan tangan wanita itu dengan bela diri, karena luka lamanya belum sembuh. Wanita itu pun tak mampu melawan. Saat dia hampir kalah, anak laki-laki itu maju dan menggenggam kuas. Semua orang menertawakannya. Master lukis memanfaatkan tinggi badannya untuk mengganggunya. Banyak yang tertawa melihat anak itu diolok-olok. Master lukis pun tidak ingin membuang waktu lagi. Dia mengangkat anak itu ke udara. Saat semua orang mengira anak itu akan celaka, wanita itu akhirnya menyerah dan memberikan surat rumah warisan, karena dia tidak ingin anak itu terluka karena dirinya. Namun anak itu hanya menunggu saat yang tepat. Dia menyentuhkan kuas ke kepala Master lukis. Dalam sekejap Master itu muntah darah. Ternyata anak itu telah mengacaukan aliran energi dalam tubuh lawannya. Namun dia belum puas. Dia ingin mengalahkan Master itu dengan kemampuan lukisnya. Keduanya pun mulai bertanding melukis phoenix. Master lukis dengan serius menyelesaikan gambarnya, sementara anak laki-laki itu santai berbaring di kertas dan mencoret-coret. Tak lama keduanya menyelesaikan lukisan. Saat phoenix dari masing-masing lukisan muncul, semua orang terkejut melihat hasil karya anak itu sama persis dengan lukisan leluhur. Namun pria itu masih tidak terima, dan mengatakan bahwa lukisan anak itu tidak memiliki mata. Anak itu pun menjelaskan, begitu matanya ditambahkan, phoenix itu akan terbang tinggi menembus langit ke-9. Ucapannya malah ditertawakan oleh para penonton. Anak itu langsung menyatakan bahwa kemampuannya bahkan melebihi dewa lukisan. Namun karena tak ada yang percaya, dia pun memutuskan untuk menambahkan mata pada lukisan. Dan di detik berikutnya,